Ini saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Kualitas Fisikokimia, Kadar Kolesterol, dan Mikrostruktur Daging ayam KOB, Pakoi, dan Pama dengan jenis kelamin yang berbeda. Yang dimana salah satu ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang berperan sebagai penyedia daging dan telur untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contoh ayam lokal yaitu adalah ayam KOB, yang dimana ayam KOB memiliki genetik unggul dari ayam kampung unggulan Balitbangtan, yang dimana memiliki produktivitas tinggi, daya tahan terhadap penyakitnya lebih baik, dan memiliki adaptasi optimal terhadap lingkungan. Ayam KOB juga merupakan ayam yang bersifat dwiguna, namun lebih berfokus pada produktivitas telurnya. Selain terdapat ayam lokal, terdapat juga ayam ketangkasan, yang dimana ayam ketangkasan juga memiliki performa yang sama baiknya, dimana ayam ketangkasan ini melalui proses seleksi yang lebih ketat terhadap kekuatan otot, proporsionalitas tubuhnya, serta performa fisiknya, ini dapat mencapai bobot dewasanya mencapai 3 kg. Salah satu contoh ayam ketangkasannya yaitu pada ayam pakoi dan pama, di mana pada ayam pakoi jantan maupun pama jantan dapat mencapai bobot dewasa sekitar 3 kg. Ayam ketangkasan ini melalui proses seleksi yang ketat untuk dijadikan ayam aduan atau ayam hias. Nah, pada ayam yang tidak lolos seleksi ini seringkali dapat dialihkan menjadi ayam konsumsi. Untuk dialih Namun masih banyak kajian yang terbatas terhadap ayam konsumsi, terhadap ayam ketangkasan yang dijadikan ayam konsumsi. Belum banyak kajian yang membahas apakah ayam ketangkasan yang tidak lolos seleksi ini layak dijadikan ayam konsumsi dan bagaimana kualitasnya ketika dibandingkan dengan ayam KUB. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari jenis ayam, jenis kelamin, dan apakah ada interaksi antara jenis ayam maupun jenis kelamin terhadap kualitas fisikokimia, kadar kolesterol, dan mikrostruktur daging. Yang harapannya akan memberikan manfaat dapat dikembangkan potensi ayam ketangkasan sebagai ayam lokal dengan kualitas yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, ingin melihat bagaimana hipotesisnya dari perbedaan jenis ayam, apakah berpengaruh terhadap kualitas psikokimia, kadar kolesterol, dan mikrostruktur daging. Dari perbedaan jenis kelaminnya, apakah berpengaruh juga, dan apakah ada interaksi yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Agustus 2024, di mana pengujian kualitas fisik dan kimianya dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging dan Laboratorium Animal Science Learning Center Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pengujian kadar kolesterol dilakukan di Laboratorium Semix Pratama, dan pengujian mikrostruktur daging dilakukan di Laboratorium Riset Terpadu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial yang dimana terdapat jenis ayam maupun jenis kelamin. Ayam yang digunakan yaitu ayam KUB, pakoi, dan pama yang masing-masing berjumlah 10 ekor, terdiri atas 5 ekor jantan dan 5 ekor betina. Metode penelitian ini yaitu dilakukannya uji kualitas kimia yang terdiri dari kadar air, kadar lemak, kadar protein, dan kadar kolagen. Sedangkan pada uji kualitas fisik terdapat uji pada bagian pH, suhu masak, daya ikat air, warna, serta tekstur. Dan terdapat pula uji kadar kolesterol serta uji mikrostrukturnya. Baik, untuk hasil dari kualitas kimia daging ayam, yaitu meliputi kadar air, protein, lemak, dan kolagen. Yang dimana di sini terlihat bahwa nilai kadar air daging pada jenis ayam KUB, pakoi, dan pama memiliki nilai yang tidak jauh berbeda atau memiliki nilai yang kurang lebih sama, yaitu terdapat pada 75%.
Untuk kadar proteinnya, daging ayam KUB, Pako, dan Pama juga memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, yaitu pada jenis ayam memiliki nilai yang kurang lebih sama pada 24%, sedangkan pada ayam betina memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu di 25,02%. Meskipun terdapat variasi pada jenis kelamin, tapi ini tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, pada nilai kadar lemak, daging ayam KUB, Pako, dan Pama juga memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, yaitu kadar lemak daging dari ketiga jenis ayam maupun dari jenis kelamin jantan maupun betina memiliki nilai kadar lemak di angka 2%. Namun, terlihat bahwa ayam KUB memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 2,74%. Namun hal ini tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, pada kadar kolagen, daging ayam KUB, Pako, dan Pama memiliki nilai yang juga tidak jauh berbeda, di mana di sini yang terlihat pada ayam Pako yang memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu 1,57%. Namun hal ini juga tidak mempengaruhi bahwa kadar kolagen ini memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, pada kualitas fisik dan daging ayam, pada bagian pH, daya ikat air, dan susut masak terlihat bahwa nilai pH memiliki nilai rata yang kurang lebih sama, sedikit bervariasi, yaitu di angka 6. Di sini juga menunjukkan bahwa nilai pH daging juga bisa dipengaruhi dari beberapa faktor, mungkin adanya aktivitas mikroba yang merombak glikogen yang menghasilkan asam laktat selama penyimpanan dingin dan proses thawing yang terjadi, sehingga menyebabkan nilai pH memiliki nilai yang kurang lebih sama. Selanjutnya, pada nilai daya ikat air, di sini terlihat bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara jenis ayam, yang dimana pada ayam KUB memiliki daya ikat air yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam Pakoi maupun ayam Pama. Hal ini dapat disebabkan dari beberapa faktor, yaitu seperti adanya kondisi lingkungan atau perlakuan sebelum dan sesudah pemotongan dari ketiga jenis ayam tersebut. Namun jika dilihat dari jenis kelamin, di situ terlihat tidak jauh berbeda ratanya, yaitu sama di angka 54%. Namun terlihat bahwa memang ayam KUB ini memiliki daya ikat air di jantan maupun betinanya memiliki nilai yang lebih tinggi. Lanjut kepada nilai susut masak, di mana nilai susut masak juga memiliki nilai yang bervariasi, yaitu terjadinya perbedaan signifikan, di mana nilai KUB memiliki nilai susut masak yang lebih tinggi, yaitu 31,70%, dan dibandingkan pada ayam Pakoi yang memiliki nilai susut masak yang lebih rendah. Susut masak juga dapat dipengaruhi oleh jumlah air yang hilang, dan jika semakin banyak air yang ditahan maka semakin sedikit air yang terlepas sehingga menghasilkan susut masak yang lebih rendah. Artinya susut masak yang lebih tinggi itu juga bisa menyebabkan sedikitnya protein yang mengikat banyaknya air. Selanjutnya di sini terlihat adalah kualitas fisik daging ayam bagian warna, di mana di sini ada L-star, A-star, dan B-star. Nilai L-star mengalami perbedaan yang signifikan, di mana pada jenis ayam KUB, Pakoi, dan Pama memiliki nilai yang bervariasi, di mana pada ayam Pama memiliki nilai yang lebih cerah, yaitu di angka 62,59%, sedangkan ayam KUB memiliki nilai yang tidak secerah ayam Pama, namun masih dalam taraf normal kecerahan jenis ayam. Sedangkan untuk jenis kelaminnya di sini terlihat bahwa rata yang dimiliki ayam jantan maupun betina memiliki hasil yang kurang lebih sama.
Sedangkan pada nilai kemerahan atau astar, di sini terlihat bahwa jenis ayam memiliki nilai yang bervariasi namun tidak berbeda signifikan. Sedangkan pada jenis kelamin, di sini juga memiliki nilai yang tidak jauh berbeda karena tidak jauh berbeda dan tidak memiliki perbedaan yang nyata. Namun terjadi interaksi antara jenis ayam maupun jenis kelamin, yang dimana pada ayam KUB memiliki nilai tertinggi yaitu pada ayam KUB jantan, yaitu memiliki nilai kemerahan 3,17% dan memiliki nilai kemerahan yang paling rendah pada ayam KUB betina yaitu 1,96%. Dan itu pun sama dengan ayam Pama jantan yang memiliki nilai yang lebih rendah yaitu 1,65%. Perbedaan nilai kemerahan daging dapat terjadi karena faktor genetik dan karakteristik khusus dari masing-masing jenis ayam. Selanjutnya, pada nilai kekuningan atau B-star, di sini terlihat bahwa nilainya jauh berbeda, bervariasi, namun tidak ada perbedaan signifikan yang terjadi. Meskipun nilai ayam KUB itu mencapai 10,18, lebih tinggi dibandingkan ayam pakoy maupun Pama, namun tidak terjadi adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya pada nilai kualitas fisik daging ayam yaitu bagian tekstur, di mana di sini terdapat 4 parameter yaitu hardness, springiness, gumminess, dan chewiness. Yang dimana pada nilai hardness ini memiliki nilai yang sangat bervariasi dari jenis ayamnya. Yang tertinggi yaitu pada ayam pakoi dan yang terendah yaitu pada ayam KUB. Perbedaan nilai ini tidak membuat variasi nilai ini tidak membuat perbedaan yang signifikan terhadap nilai hardness daging. Meskipun terlihat bahwa ayam jantan pakoy memang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan ayam jantan dari KUB maupun Pama. Selanjutnya untuk nilai springiness, di sini terlihat bahwa memiliki perbedaan yang signifikan antara ayam KUB, pakoy, dan Pama, di mana ayam KUB memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 91,84%, dan ayam pakoy justru memiliki nilai springiness yang lebih rendah yaitu 86,23%. Hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa pada ayam KUB itu lebih tinggi dikarenakan ayam KUB juga menunjukkan bahwa ayam KUB itu cenderung lebih kenyal dibandingkan ayam pakoy ataupun Pama. Dikarenakan juga ayam pakoy dan Pama ini merupakan jenis ayam ketangkasan sehingga memiliki komposisi serat atau jaringan ikat yang lebih padat. Sehingga ayam KUB juga merupakan hasil seleksi genetik yang berfokus pada produktivitas dagingnya, sehingga memiliki aktivitas yang berbeda. Selanjutnya pada nilai gumminess-nya, di sini terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan meskipun memiliki nilai yang bervariasi, di mana nilai gumminess ayam pakoy memiliki nilai yang lebih tinggi. Sedangkan pada nilai chewiness juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun memiliki nilai yang bervariasi. Pada ayam pakoy memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu di 553,20%. Selanjutnya pada kadar kolesterol daging ayam. Di sini terlihat bahwa ayam KUB memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam pakoy maupun ayam Pama, di mana kadar kolesterol yang terdapat pada ayam KUB yaitu 92,08% dan ayam Pama memiliki kadar kolesterol yang terendah yaitu 77,88%. Ayam KUB juga dikenal sebagai ayam lokal unggul, jadi cenderung memiliki metabolisme yang lebih lambat dibandingkan ayam Pama yang merupakan genetik dari ayam ketangkasan, sehingga memiliki aktivitas yang lebih tinggi, jadi dapat berpotensi membakar lebih banyak lemak.
Tidak ada perbedaan yang nyata di antara jenis kelamin dari ketiga jenis ayam tersebut, serta tidak terjadi interaksi terhadap kadar kolesterol daging ayam. Berikut adalah gambar dari penampang melintang dengan perbesaran 10 kali, di mana bagian atas adalah ayam jantan dan bagian bawah adalah ayam betina. Terlihat bahwa eh, serabut otot atau fasikulus yang terdapat pada ayam betina lebih rapat dibandingkan ayam jantan. Lebih rapat atau lebih kecil dibandingkan pada ayam jantan. Sedangkan untuk ayam KUB memiliki jaringan perimisium yang lebih lebar dibandingkan dengan ayam jantan, pakoi maupun pama. Selanjutnya di sini adalah penampang membujurnya dengan perbesaran 10 kali. Dapat terlihat bahwa jaringan lemak intramuskular pada ayam betina memang terlihat lebih banyak dibandingkan ayam jantan. Di sini adalah penampang melintang dengan perbesaran 40 kali. Terlihat bahwa serabut otot pada ayam jantan memang memiliki serabut otot yang lebih lebar dibandingkan ayam betina yang dipenuhi dengan lemak intramuskularnya. Dapat dilihat dari diameter mikrostruktur dagingnya, di mana pada ayam pakoi memiliki diameter struktur daging yang lebih tinggi, yaitu pada 73,21%. Sedangkan yang paling rendah yaitu pada ayam KUB, yaitu nilai diameternya adalah 48,12%. Di mana perbedaan nilai ini juga dapat terjadi karena memang jenis genetik dari ayam pakoi maupun ayam pama merupakan ayam ketangkasan sehingga memiliki struktur otot yang lebih besar dibandingkan dengan ayam KUB yang hanya menjadi ayam dwiguna, yaitu difokuskan kepada ayam yang difokuskan kepada petelur maupun pedaging. Di sini juga terdapat perbedaan antara jenis kelamin, di mana jenis kelamin jantan memiliki diameter serabut otot yang lebih besar dibandingkan betina. Terlebih lagi, ayam KUB betina memiliki nilai yang paling rendah, yaitu di 28,75%. Perbedaan genetik ini memang dapat mempengaruhi kapasitas pertumbuhan otot, jadi melalui regulasi ekspresi gen pembentukan protein otot seperti miosin maupun aktin. Sedangkan pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Pandey et al. Menunjukkan bahwa hasil diameter struktur dada pada daging ayam cabro umur 10 minggu memiliki diameter berukuran 39,41%, yang dimana jika dibandingkan dengan ayam pama, pakoi maupun KUB juga akan tetap lebih tinggi dari ayam ketangkasan ini dibandingkan dengan ayam lokal yang pernah diteliti oleh Komokrong, yaitu bahwa diameter serabut otot pada ayam lokal sebesar 33,31%. Juga di sini terlihat bahwa terdapat interaksi antara jenis ayam maupun jenis kelamin, dan juga rata dari jenis kelamin di sini terlihat bahwa memang ayam jantan memiliki nilai yang lebih besar. Untuk melihat lebih jelasnya lagi, di sini adalah penampang membujur dengan perbesaran 40 kali, bahwa serat-serat dari serabut otot itu memang terlihat bahwa ayam jantan memiliki perbedaan yang jauh dengan ayam betina. Baik, untuk kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian tesis yang sudah dijelaskan, yaitu jenis ayam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa parameter kualitas daging, yaitu meliputi daya ikat air, susut masak, warna kecerahan, tekstur springness, kadar kolesterol, dan diameter serabut otot. Ayam KUB memiliki nilai daya ikat air, susut masak, springness, dan kadar kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam pama dan ayam pakoi. Sebaliknya, pada ayam pama menunjukkan nilai kecerahan daging Elstar yang lebih tinggi
dibandingkan dengan ayam pakau dan KUB. Selain itu, ayam pakau juga memiliki diameter serabut otot yang lebih besar dibandingkan dengan ayam pama dan KUB. Sedangkan pada jenis kelamin memberikan pengaruh pada diameter mikrostruktur daging, yang dimana pada ayam pakau dan pama sebagai ayam ketangkasan menunjukkan diameter serabut otot yang lebih besar, baik itu dari jantan maupun betinanya, jika dibandingkan dengan ayam KUB sebagai ayam lokal unggulnya. Terdapat interaksi yang signifikan antara jenis ayam dan jenis kelamin terhadap warna kemerahan dan mikrostruktur daging. Interaksi ini juga menunjukkan bahwa pengaruh jenis kelamin terhadap karakteristik daging berbeda-beda, tergantung pada jenis ayamnya. Sedangkan pada ayam jantan dan jenis pakau dan pama, warna kemerahan dan diameter serabut otot tampak lebih cerah secara nyata dibandingkan ayam betina maupun ayam KUB. Baik, itu tadi presentasi yang sudah saya